Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen atau SIM Pendidikan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai aplikasi resource sharing fungsi jaringan, sharing data, sharing voice, dan sharing video. Yang materinya meliputi pengertian fungsi dan tujuan sharing resource, pengertian tujuan dan manfaat sharing data, fungsi jaringan, voice communication, serta video communication. Pengertian fungsi dan tujuan sharing resource. Aplikasi resource sharing data atau resource ialah membagi satu perangkat di dalam suatu jaringan oleh komputer server ke seluruh komputer klien. Fungsi sharing resource yaitu dapat menggunakan sumber daya baik berupa aplikasi maupun perangkat secara bersama-sama. Tujuan sharing resource yaitu bertujuan agar seluruh aplikasi maupun perangkat dapat saling terhubung dan berkomunikasi tanpa kendala waktu dan jarak. Pengertian tujuan dan manfaat sharing data. Pengertian sharing data yaitu saling berbagi data antara beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui jaringan. Sharing data meliputi sharing file dan folder, sharing drive, misalnya berbagi data melalui flash disk, sharing DVD RW atau ROM, sharing printer. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi dari sebelumnya, bahwa di sini akan menjelaskan keuntungan dari sharing data. Yang pertama yaitu keuntungan dari sharing data ialah mengurangi biaya duplikasi usaha pengumpulan data. Selanjutnya, file akan terjaga dari beberapa virus-virus yang merusak setup data. Kemudian selanjutnya dapat membackup data. Terus menghemat waktu dalam proses pengiriman. Itu untuk keuntungan dari sharing data. Selanjutnya untuk kelemahan sharing data ini, yang pertama ialah kemudahan sharing data dalam jaringan dapat dipakai oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, seringkali mengakibatkan bocornya sharing folder dan dapat dibaca oleh orang lain yang tidak berhak. Itu untuk kelemahannya. Selanjutnya, dapat mengakibatkan korup file saat pengiriman data, artinya akan merusak data tersebut. Demikian itu untuk presentasi keuntungan dan kelemahan sharing data. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang tujuan dan juga manfaat dari sharing data. Tujuan dari sharing data itu sendiri adalah agar seluruh program dan juga peralatan lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang memiliki jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun terpengaruh oleh si pemakai sendiri. Nah, itu tadi tujuan dari sharing data. Yang selanjutnya yaitu tentang manfaat dari sharing data. Jadi manfaat dari sharing data yang pertama ialah menghemat waktu, menghemat biaya, dan juga menghemat tenaga. Yang kedua yaitu dapat mengirim file dari satu komputer ke komputer lainnya secara langsung dalam satu jaringan. Yang ketiga, dari satu device dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam satu jaringan. Contohnya seperti printer sharing. Jadi printer sharing ini adalah satu program untuk printer yang dapat digunakan oleh beberapa orang. Nah, ini adalah manfaat dari
sharing data. Terima kasih. Saya rasa cukup itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu fungsi jaringan. Membagi sumber daya, misalnya membagi printer, CPU, memori ataupun hard disk sebagai sarana berkomunikasi, misalnya email, instant messaging, chatting, sebagai akses informasi, misalnya web browsing, menghemat uang, misalnya printer. Dengan adanya jaringan komputer, satu printer dapat digunakan oleh lebih dari satu komputer. Reliabilitas tinggi, misalnya salah satu komputer rusak, lalu data di dalamnya hilang, maka data tersebut masih dapat digunakan lagi di komputer lain yang menyimpan data tersebut. Voice communication. Voice over Internet Protocol, juga disebut VoIP, IP teleponi, internet teleponi, atau digital phone, adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data, dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Voice dikirimkan dalam bentuk paket data dan dipulihkan kembali dalam bentuk voice di penerima. Video communication. Video adalah teknologi pemrosesan sinyal elektronik mewakilkan gambar bergerak. Aplikasi umum dari teknologi video adalah televisi. Tetapi juga dapat digunakan dalam aplikasi teknik, scientific, produksi, dan keamanan. Komunikasi video adalah suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui visual atau penglihatan. Dengan berkembangnya zaman, sekarang media komunikasi video bisa juga kita gunakan dengan koneksi internet yang tersedia. Misalkan kita ingin chatting dengan menggunakan video call. Kita bisa menggunakan fasilitas video call yang tersedia banyak di internet. Misalnya seperti Skype, Zoom, Google Meet. Dengan menggunakan ini, kita bisa menghubungi siapapun menggunakan media komunikasi video tersebut. Terima kasih, demikianlah presentasi dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.